Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam boleh juga bunyi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah ghairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wasta'inu wa fi alfi ya maqasidun nawi biha mahwiyatu qaribul aqsa bilafin munjazi wa taksutul badla biwadi munjazi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun kalam, al-mustalahu yang dibuat istilah, alaihi atasnya kalam, inda nuhati menurut beberapa ahli nahu itu ibaratun ibarat. Para alim, para ulama, para tokoh, para kiai yang sangat saya takdimi, wabil khusus sahibul karomah wal mauna wal fadilah Bapak Ustadz Wahyudi ya, ini beliau sudah rawuh. Hari ini pematerinya beliau banyak ini insya Allah ya. Ada Gus Lora dari Madura, dibagi-bagi waktunya Gus ya. Ada Gus Miftah dari Jombang, Gus Miftah ya. Ini pengasuh pondok pesantren juga, ahli terapi, bekam, rukyah, apa macam-macam lah ini, spiritual lah intinya ya. Kemudian semua yang hadir di sini insya Allah calon penghuni surga semua, amin ya. Calon-calon hidup dan matinya tetap membawa sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, sekedar intermezzo dulu ya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kajian, kita intermezzo. Ini adalah pengajian Segoro. Pengajian Segoro ini cabangnya ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Medan, di Riau, dan ini Malang baru ini. Berapa kali Ustadz di Malang ini? 5 kalian lah ya sebelum saya ditangkap itu ya. Ini ngaji Segoro. Filosofisnya Segoro itu kenapa dikasih nama Segoro, sebenarnya apalah arti sebuah nama, tetapi kita lihat jamaah yang hadir, kita ikuti, dari idenya muncul dari situ. Ternyata yang hadir sembarang kalir campur di gini Pak. Ya, ada dukun, ada paranormal, ada kiai, ada salafi, ada Muhammadiyah, ada NU, ya, ada yang masih nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab toharo, macam-macam. Ada orang banyak utang, dan hadir semua di sini ya. Ada orang bejat, taat, semua numplek di sini. Makanya kita kasih nama ngaji Segoro. Ya, jadi filsafahnya itu dalam PKI, insya Allah, kecuali PKI ya, kecuali PKI ya, masya Allah. Nah, jadi Segoro itu kan menelan semua apa yang masuk Segoro itu, walaupun najis jadi suci katanya ya. Sejuta sampah, berapapun ton sampah masuk ke Segoro ditelan, lep, hilang, ludes. Nah, makanya di sini alhamdulillah nerima gitu ya, segala macam perbedaan nerima, siapapun yang hadir diterima di sini, masya Allah. Ya gitu kurang lebihnya. Ya monggo. Dan di ngaji Segoro ini kalau sampai lihat di YouTube kan ngobrolnya tanpa batas, nggak ada tedeng aling-aling, bisa budaya, bisa politik, gitu ya, bisa agama. Bahkan ini Kiai Rosyidi ini kalau kemarin saya silaturahim ke beliau ini, pondok pesantren apa namanya Ustaz? Darul Falah. Lailul Falah khusus orang-orang gila. Saya ke sana kemarin tuh, wah seorang enggak pakai baju-baju. Iya ini beliau. Ya, waktu saya datang ke sana itu masih ada yang ngamuk di Borgol. Dah semalam di Borgol. Di Wonorejo, Pasuruan. Alhamdulillah kita datang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syaun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Kita bacakan itu berulang-ulang, sama-sama beliau direfleksi. Akhirnya diam, dibuka borgolnya akhirnya. Dan alhamdulillah, datang gimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada yang keluarga atau teman yang gila, stres, ya ini sudah ada pakarnya. Depresi, kebanyakan utang, nah coba beliau nanti ya. Santet, nah ini santet, ini urusannya santet ini. Sunnah ini sunnah, Masya Allah. Monggo ya, ini ngaji segoro, barakallah ya. Jadi kalau ada pelacur kita nggak berani Pak, tudung pelacur kamu, najis anjing, itu kita paling takut. Karena kita punya prinsip, jangan-jangan 5 menit ke depan beliau dapat hidayah gitu. Sementara kita sudah kadung nunjuk dia pelacur, itu kan sudah seperti anak panah yang lepas dari busurnya kan, susah ditarik lagi. 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari dia dapat hidayah. Dilamar laki-laki yang soleh, membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sementara kita sudah kadung hakul adam itu dosanya itu. Nah, maka di hadapan Allah ternyata kita lebih rendah daripada dia itu. Nah, jadi belajar dari situ kita, saudaraku. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang pinter ya di dalam segoro ini. Sama-sama belajar insya Allah. Gitu, jadi kita tampung lah. Dan insya Allah bukan hanya teori. Insya Allah Pak Junet kalau sudah lama-lama ini paham ya, kita eksekusi. Kapan hari itu kan ada yang gojek itu. Itu ngaji yang keberapa itu? Curhat, anaknya banyak, kontrakan rumahnya habis, nggak bisa lanjut. Oke. Nah, bukan. Paginya langsung kita kembangil sama si eksekusi itu. Kita datangi rumahnya, kita bayar kontrakannya. Jadi menelan semua masalah semampu-mampunya, ya semua masalah hidup kita tampung. Nah, sebisa-bisanya kita kasih solusi. Alhamdulillah, di sini ada bedah rumah, bedah masjid, mencari orang yang terjebak riba-riba itu. Nah, jadi ini segoro ya, semampu-mampunya. Dan ini salah satu bentuk jihad ekonomi kita untuk melawan kedoliman. Saya sudah melawan kedoliman dengan lantang, malah ditangkap Pak, malah dipenjara ya. Ya nggak kapok sih, tapi kan lebih baik di luar daripada di dalam. Akhirnya saya rubah sekarang. Kalau ada penguasa gusur rumah rakyat, saya bangun rumah rakyat sebisa-bisanya. Kalau ada penguasa membuat rakyat lapar, kita kenyangkan rakyat. Nah ini, terus kemudian ini intermezzo ya. Saya hanya sekedar mukadimah. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini kita semua dilancarkan rezekinya sama Allah ya. Insya Allah ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah. Coba boleh angkat tangan, ini intermezzo ya, angkat tangan coba yang tidak punya utang yang mana? Yang tidak punya utang. Oh punya semua. Oh ada. Oh Masya Allah. Ya ternyata masih ada ya, Masya Allah. Nah, mau ya, Masya Allah. Saya pernah dengar, saya pernah ngaji ya. Hidup yang ideal itu kan ada 3 atau 4. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Jasmaninya sehat, nggak ada penyakit apa-apa, kolesterol, asam urat, macam-macam nggak punya, itu bisa diatasi dengan pola mikir, pola makan ya, pola istirahat dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita punya, insya Allah sehat jasmani saya alhamdulillah dijaga sama Allah. Saya di tahanan Bareskrim itu Pak, 10 bulan tuh di ruangan tertutup, nggak ada matahari masuk, ngerempel orang tuh COVID ganas-ganasan di situ. Sekarang sholat berjamaah, besok mati tuh orang di sebelah saya tuh. 10 bulan nggak kena matahari. Ya, apa kuncinya? Olahraga, batu saudah, madu, udah nggak ada lagi. Ya, tiap minggu Pak, dimasukin itu di swab ya, selalu negatif hasilnya, alhamdulillah. Dan sugesti, saya percaya COVID, tapi saya lebih percaya Allah, saya lebih percaya imunitas tubuhku. Dah tak lawan itu COVID itu, alhamdulillah. Jasmani sehat ya, semoga Anda semua jasmaninya sehat ya, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua rohani sehat. Ideal ya, rohani sehat itu apa? Nah nanti beliau yang nerangkan nanti. Ya sholat tepat waktu, sholat bahagia, sholat memakmurkan masjid ya, dan lain sebagainya lah, kurang lebih begitu sehat rohani itu. As-sunnah ditegakkan di dalam rumah kita. Nah, sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah di rumah saya ini, ya ayo fokus.
Sampun nggih. Di rumah ini bukan pamer, bukan, auzubillah ya. Di rumah saya ini ada TV tuh, di dalam tuh gede itu, 40 atau 50 in. Tapi nggak ada channel TV satupun. Nggak ada Metro, apalagi haram hukumnya lihat Metro itu ya. Nggak ada Kompas, nggak ada TV One, nggak ada Pak. Yang ada cuman Murojaah, udah itu aja, Murotal, karena untuk konsumsi anak-anak saya itu. Saya punya anak 4, satupun yang nggak ada yang kenal TikTok, nggak ada yang main TikTok, nggak ada yang nonton sinetron. Ya, anak-anak saya itu setiap hari 1 juz. Keluarga kita ini 1 hari 1 juz, one day one juz. Setiap maghrib, pada maghrib rotibul haddad. Nah ini anak-anak ini, dan itu sistem. Jadi ada sistem di sini. Itu dalam rangka sehat rohani. Bismillah, mudah-mudahan. Ya doakan ya, semoga kita semua bisa one day one juz ya, keluarga. Jadi kalau sudah selesai itu holas gitu Ustaz. Gitu ya, Masya Allah, Barakallah. Apalagi terus apa tadi, jasmani, rohani. Yang ketiga apa? Ekonomi ya. Ekonomi itu relatif sih hukumnya, tapi ya minimal nggak punya utang, sedekah banyak gitu ya. Utangnya nggak ada, sedekahnya banyak. Mohon maaf loh ya, ini kan motivasi kan, nggak ada niat ujub pamer, naudzubillah, kita ini saudara ya, nggak usah. Monggo Ustaz. Nah, sehat ekonomi ini pun juga kita terapkan. Bismillah, sehat ekonomi, alhamdulillah. Saya wajib bukan sunnah ya, wajib setiap bulan itu minimal 10 juta. Kalau dulu sebelum pandemi itu 20 juta, 15 juta minimal, itu hukumnya wajib Pak. Kalau sunnah enak Pak, ini wajib. Apa itu Gus Nur? Membiayai pondok pesantren tahfidz Quran yang di Palu yang saya gratiskan. Ada 300 santri lebih itu, yang TPQ-nya itu datang asar, dijemput sore, maghrib sama orang tuanya, yang mukim sekitar 20 anak. Nah, itu sekolahnya, antar jemputnya, makan, tidur, semua kita yang tanggung. Gaji ustadz kita yang tanggung. Itu santrinya itu anaknya orang kaya Pak, 80% kaya semua. Anggota dewan, polisi, tentara. Jadi kalau di mondok itu dijemput antar pakai mobil. Itu gratis Pak. Sering tuh wali murid ngasih uang tuh ke saya itu, saya tolak. Apa ini? Ya sedekah ustaz, orang sana manggil ustaz. Kalau ustaz tuh. Loh itu kan ada tulisan gratis Pak. Ya tapi sedekah lah ustaz, terimalah ustaz gitu. Ya, akhirnya sudah gini aja, biar sampean nggak salah paham, udah uangnya langsung kasihkan ustadz yang ngajar atau belikan sembako. Nah, jadi akhirnya dibelikan beras. Itu sudah 8-9 tahun Pak. Kita lakukan itu 10 juta, 15 juta, 20 juta tiap bulan. Gaji nggak punya, penghasilan nggak tetap, gitu kan? Pegawai negeri bukan, anggota dewan bukan. Itu ya, jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu bener-bener nikmat banget gitu Pak. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya otak kanan aja lah, dominasi otak kanan saya. Gus Nur tolong ini rumah saya Gus, tolong saya diusir Gus, nggak bisa bayar kontrakan. Bismillah, siap. Nah dipermudah sama Allah. Nah nanti resepnya biar Ustadz Wahyudi sama Lora. Belum saya silent ya Allah. Oh ini yang mau ngaji kitab kuning ini, harus saya angkat. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Mas dijemput Mas. Indomaret ini ada orang yang jemput di luar. Ke arah mana ini? Utaranya Indomaret. Utaranya Indomaret Ustaz. Ini rame-rame ada sepeda motor ini. Sudah, biar nggak lama-lama, saya serahkan ke Ustadz Wahyudi. Ustadz, monggo dikasih ilmunya, kita semakan ngaji, bagaimana cara hidup sukses, berkah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol, yang mana aja? Monggo, yang mana aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam
ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semuanya dan para alim ulama yang kami muliakan, sebenarnya ini saya dijebak sama Pak Junet sebenarnya kan gitu. Maaf. Tapi kan yang hadir orang-orang umum, ternyata para gus dan kiai. Jadi sungkan saya. Allahu Akbaran itu. Jadi ini tadi mau baca kitab, ternyata pada ahli kitab semuanya, jadi tambah sungkan saya. Tapi insya Allah segala hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, walaupun sedikit, bermanfaat untuk akhirat kita. Baik. Nuhun sewu nggih, Ustaz Gus. Sungkan saya mau membaca kitab itu. Kalau ada ahlinya gitu. Baik. Ini sampai jam berapa sih, Gus? Insyaallah sebentar. Jadi saya hanya mau menyampaikan la Ustaz, la. Faqat qalil, suai. Baik. Hanya ingin menyampaikan faedah dari apa yang saya pelajari yang diajarkan oleh guru kami Ustaz Farhan bin Talib hafizahullah taala di kitabnya sudah masyhur, kitabnya Imam Bukhari ya, Adabul Mufrad. Sudah pernah dengar ya? Masyhur ya. Nah, ini seperti yang disampaikan Gus Nur tadi di awal. Jadi mantap sekali itu, ada korelasinya. Tentang tadi apa? Tidak boleh cepat-cepat nuduh tadi ya. Tidak boleh cepat-cepat nuduh. Di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala itu ada bab yang namanya at-tu'datu fil umur. Jangan tergesa-gesa terhadap segala perkara. Kalih kesusu, kalih kupuh itu. Nah, di sini diceritakan bahwasanya ada seorang ya, yang menjelang kematiannya memberikan wasiat kepada maulanya, budaknya. Ya. Budaknya memberikan wasiat agar menjaga anaknya. Baik itu mendidiknya sampai dinikahkan. Nah, setelah nikah, si anak ini pengen nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Ini tadi judul babnya apa? Judul babnya apa tadi? Enggak, yang judul babnya di kitab ini loh. Apa? Tidak buru-buru. Ya. Tidak gopoh dalam segala urusan kecuali urusan akhirat. Itu silakan buru-buru. Bantu orang lain yang segala macam ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah, itu harus cekat-cekat balapan gitu loh. Seperti yang disampaikan Gus Nur tadi ya. Nah, si anak ini sudah nikah, kemudian dinikahkan. Setelah nikah pengen nuntut ilmu. Jadi bukan sekolah disik terus rabi, tapi mari rabi pengen sekolah gitu loh. Kalau orang zaman dulu kan sekolahnya atau belajarnya kan jauh itu dari rumah, dari anak, dari istri kan itu, ditinggal. Nah, ini tadi saya mau ngomong gitu loh. Kok enek kamera gitu loh. Langsung grogi saya. Ngeri gitu loh, Pak. Viral nanti, bahaya gitu. Bukan masalah ditangkapnya, Pak, gitu loh. Istilahnya jadi dilihat orang banyak itu nggak enak saya itu. Iya. Cukup Gus Nur aja yang kelihatan banyak orang. Nah, ini yang datang para kiai, tambah sungkan saya kan itu loh.
Nah, lain kali saya yang mau dengarkan aja gitu loh. Wallah, yang datang para kiai, padahal saya masih talib kan itu loh. Sampai mana tadi? Monggo, Syekh. Moga-moga Pak Kiai. Salawat satu kali ya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ini kalau adabnya dalam menyampaikan ilmu itu, kalau ada yang lebih fakih, harusnya beliaunya yang harus menyampaikan ilmu itu. Gitu Gus. Jadi kalau ada yang lebih sepuh, Syekh siapa? Nah, nggih. Baik. Nah, yang namanya orang baru nikah terus berangkat nuntut ilmu, lek pengalaman jenengan habis nikah itu terus ditinggal itu kangen nggak sama istri Gus? Kangen nggih? Pasti kangen itu. Apalagi masih apa itu sayang-sayangi ya. Ya. Ditinggal pas sayang-sayangi kan itu. Itu eman sekali. Akhirnya pulang ingin ngajak istrinya untuk nuntut ilmu pisan. Nah, sesampainya di rumah malam hari itu ketemu ada laki-laki di rumahnya tidur, kemudian di jarak berapa meter gitu istrinya juga tidur di situ, ngamuk. Jadi kalau orang Arab kan ada seperti itu kan, ngamuk. Ini orang lanang sopo, jangan-jangan istri saya selingkuh kan itu malam. Nah, kalau ini ceritanya zaman dulu berarti kan nggak ada listrik kan gitu, ya kan? Ini kan yang mengisahkan Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in. Jadi nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Jadi maunya ya pengen nyabet aja kan itu ya. Pengen, kok nong lanang, sopo iki kan itu. Ya, pengen langsung dibunuh. Balik ke tunggangannya, pengen ngambil pedang. Terus tiba-tiba ingat pesan gurunya tadi. Apa pesannya tadi? Takwa, kemudian sabar, kemudian ojo gobo kan itu. Sampai 3 kali itu diulangi. Akhirnya orang laki-laki yang tidur tadi bangun. Nah, loh, kon niku lapo terus itu. Dijawab ditanya gitu sama laki-laki yang bangun itu. Ternyata suara bapak mertuanya kan gitu. Ya, apa faedah yang kita ambil dari kisah kayak gini nih? Ya. Kita kadang itu terburu-buru, suka terburu-buru. Bahkan apalagi dalam urusan yang tidak mendatangkan ridhonya Allah ya, kita itu terlalu banyak buru-buru. Coba kalau itu tadi langsung dilaksanakan. Karena kalau secara fikih kan ngelihat orang laki-laki yang bukan mahramnya, udah, sikat aja kan itu. Bahkan nggak kena had. Gitu. Tapi alhamdulillah nasihat gurunya itu malah menyelamatkan orang tersebut, murid itu tadi. Nah, selama kita hidup itu, dan ini pesan seorang guru ini tadi bukan hanya kepada si murid ini tadi ya. Tentunya kita harus mengaplikasikan itu di kehidupan kita sehari-hari, karena orang yang bertakwa kepada Allah ya menjaga dirinya dari perbuatan haram, dari perbuatan syubhat, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang sabar pasti akan man sabara dhafara. Orang yang sabar pasti akan bahagia gitu. Dan wala tasta'jil, tidak terburu-buru dalam segala hal kecuali hal yang berhubungan dengan akhirat. Dan nasihat yang disampaikan Gus Nur tadi bagus sekali. Nasihat pertama, jangan tinggalkan Quran. Jangan meninggalkan tilawah Quran walaupun itu satu ayat. Kan ada itu hadis dari Rasulullah SAW,
lakukan sebuah amalan yang mendatangkan ridhonya Allah, walaupun itu sedikit. Nah, walaupun itu sedikit tapi istiqomah di situ. 1 ayat setiap hari. Nanti suatu saat kan lama-lama akan bertambah terus. Terkadang betul kata Gus Nur, ada orang itu kalau awal-awal baca Quran itu berat, baca 1 halaman itu berat sekali. Saya sudah pernah ngalami gitu, berat sekali. Setiap hari 1 halaman itu terasa keluh di lidah, di lisan. Tapi ketika itu dilakukan setiap hari, segala sesuatunya akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita punya niat yang benar, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari segala sesuatu. Selanjutnya mungkin ada nasihat tambahan dari Ustadz Asrar. Fal yatafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sagatna wa iyyakum inayatuh ila hadhil mawa'id wa jam'il fawaid wal ittisal bil mahamid. Wa huwa nabiyyukum Muhammad al-Mustafa wal Mujtaba Ahmad, sadatis sadat wa muradil muradat, zainal anbiya wa atqal atqiya, wa ala alihi wa sahbihi al-a'izza'il kurama, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, juga para mustami'in, mustami'at ngaji segoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang mulia ini, mudah-mudahan benar-benar dicatat yadullah fil jamaah. Di tangan Allah ada peradaban baru di dunia ini kalau dikumpulkan bersama menuju kesuksesan, bersama menuju ketentraman, bersama menuju perdamaian. Salah satu bentuk kebersamaan itu dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 suku dikumpulkan oleh Rasulullah untuk memindahkan Hajar Aswad. Satu hal yang tidak bisa digenggam sendiri. Sebenarnya bisa, cuman intisarinya ada petunjuk cara yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia gak mungkin meniru hewan. Hewan pun, kambing gak mungkin meniru musang. Ada hewan musang gak mungkin meniru gajah. Kalau gajah sesama gajahnya, kambing sesama kambingnya. Laqad ja'akum min anfusikum. Ada manusia yang harus kita ikuti. Di ayat sebelumnya dijelaskan, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sebenarnya sudah ada banyak petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diterbitkan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Bertahkim atas tintihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diakui beriman, tidak diakui Islamnya selama engkau tidak bertahkim di bawah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intisarinya sudah ada sejak dulu dari Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang, itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang berpaling, ada yang mengikuti. Ada yang taat, ada yang dusta. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hatim, pernah mengatakan, saya setuju dengan podcast Gus Nur, kemudian kinerja Gus Nur bersama orang fakir miskin, membedah masjid, membedah musalla. Sepakatnya saya, ketika ada Syekh Al-Hatim mengatakan, manidda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadib.
orang yang mengajak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi membenci orang-orang fakir miskin, membenci orang-orang fukara, membenci duafa, maka dakwahnya dusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya dukung penuh dari belakang Gus Nur ini karena memang Gus Nur mampu melaksanakan itu. Membedah orang-orang miskin, membedah musola, membedah masjid. Sampai ada salam kemarin dari orang Madura, beli salam minni ila Gus Nur atas pembangunan masjidnya, atas pembangunan musolanya. Mereka memang kan nggak tahu karena kalau Gus Nur ada di Biwi. Cuman memang salam semua masuk ke handphone saya gitu. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kelihatan ya, terasa ya ngaji segoronya ya. Ini benar-benar segoro, subhanallah. NU, Salafi ya, Muhammadiyah, subhanallah. Oke, sekarang kita akan nikmati persembahan dari adik-adik kita ya. Masih kecil-kecil tapi ngaji kitab kuningnya luar biasa. Tapi sebelum beliau ngaji, kita ingin dengarkan sepatah dua patah dari gurunya dulu ya, dari ustadznya nih. Nanti Gus Miftah. Gus Miftah malam ini tadi udah ngomong sama saya, Gus, siapapun terapi gratis sekarang. Beliau ini bisa mendiagnosa penyakit dari jarak jauh ya. Dilihat saja udah ketemu di bagian mana yang sakit ya, dan di bagian mana terapinya, itu beliau ahlinya, makomnya. Ya. Barakallah, nanti itu ya Gus, diterapi semua. Dulu bekam, yang bekam sudah wafat, sekarang beliau hadir. Ya diterima dulu, ngaji segoro kan, diterima dulu. Cocok gak cocok nanti itu yang belakangan ya, subhanallah. Tadi saya sudah podcast sama beliau ya. Kemarin saya juga sudah dideteksi sama beliau. Ya, oke, nantilah beliau yang jelaskan. Oke, sekarang Ustadz tafadhol, ada berapa yang ngaji Ustadz? 3, 4 atau berapa anak-anaknya? Kak, maksudnya kalau cukup di sini atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami ta'adimi, yang kami cinta sayangi, pada semua hadirin, bil khusus guru-guru kita, Gus Nur. Ini kenalan cuma Gus Nur nih. Berarti saya harus kenal juga sama Ahinul Karim, Ibnul Karim. Ismak ya saya. Asrar, alas Mandura. Fi ay Mandura? Sampang? Oh, syawa. As-Sampangi, ha? Masyaallah. Fi ay Sampang? Kemuning ya. Garib bin al-Budun. Nah, masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang sebelah lagi tadi masya Allah ini jepulan Timur Tengah sepertinya ini, masya Allah. Kalau melihat model dan anunya kan Timur Tengah banget. Ini aromanya aroma kurma. Tadi disampaikan bahwa kalau dibilang ini adalah master kitab kuning, enggak juga. Cuma kami adalah pecinta turas, pencinta kitab kuning. Kalau yang dia pegang malah lebih-lebih Pak, kitabnya putih Pak. Makanya saya berharap juga ada pemanasan, beliau baca kitab dulu lah gitu kan ini, masya Allah. Nanti katanya tadi kata Gus Nur, jadi yang baca sehuruf diganti 10 lah. Kalau Ustadz nanti baca kitab berapa huruf, wah barokah semua pada hadirin. Mungkin dimulai dulu Ustadz ya, pemanasan. Nah, Ustadznya baca kitab, masya Allah. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kajian segoro saya melihat dinamis banget ya. Ada Romo Yai, ngapunten Yai, paringas sinten Yai? Mas Huri ya nggih, Mas Huri, alhamdulillah. Kalau lihat selera Yai Mas Huri ini, saya teringat salah satu guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi. Saya kaget tadi, ini kembarannya atau adik apanya ini? Mirip nggih kali Profesor Ali Yafi nggih. Masya Allah, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan dijauhkan dari fitnah-fitnah, amin ya rabbal alamin. Yang nun sewu yang rasa kurma tadi nama sinten? Wahyudi. Waduh, sudah dapat berapa wahyunya Pak?
Ngapunten ini baru kenal sok anu nggih, sok dekat nggih. Pripun niki Gus niki baru kenal sok dekat niki. Oh segoro nggih, bebas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi disampaikan bahwa sebetulnya kami ke sini ini adalah mengobati kangen Al-Fakir, lama tidak jumpa dengan saudara kami ini yang sama-sama Probolinggo. Masya Allah kalau bicara dulu, Masya Allah ini banyak kenangan terindah, nostalgia dan sebagainya gitu Gus. Alhamdulillah. Jadi saya ngobati kangen belasan tahun, tiba-tiba ketika saya sowan ke dalamnya Romo Yai Abdul Jalal di Nurul Qadim, kok ada orang yang sepertinya saya kenal, tak deketi ternyata bener Pak gitu. Ternyata beliau akhirnya menjadi senang banget gitu loh ya. Terus tak ajak mampirlah beliau, Masya Allah, dan beliau berdoa di sana, senang kami. Kemudian saya ingin juga membalas kunjungan tersebut, bagian dari kangen tadi Bapak sebetulnya. Dan saya tanya, ini kajiannya gimana ini? Ya tak sambil ngajak anak-anak ngalap barokah gitu loh. Kok ternyata tenanan disuruh baca kitab di sini. Ya saya bawa adik-adik kami, para yai, para ustadz, bini sepuh, adik-adik sekalian, bahwa kondisi kami hari ini sama adik-adik yang kita bawa itu kurang lebih belajarnya baru 3 bulan Bapak. Itu dari kaset kosong, kelas 3 MI, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Peserta termuda kita itu sebetulnya kelas 2 SD. Salah satu putra dari Gus Samton, Mas Duki dari Mergosono. Itu kelas 2 SD. Alhamdulillah, Masya Allah, beliau senang sekali dengan turos, dengan kitab kuning, dan sudah bisa baca kitab Bapak. Kenapa kemudian turos menjadi pilihan kami? Sekali lagi, di tempat ini tentunya tidaklah mungkin kalau tadi disebut kajian segoro kami menggarami lautan, tidak mungkin. Karena para alim ada di sini. Tetapi mungkin inilah bentuk bahasa semangat, bahwa ketika generasi kita itu unggul, insya Allah negara ini baik, masyarakat ini baik, karena mereka lah yang akan meneruskan risalah. Mohon izin para yai, ini adalah adik-adik kami, anak-anak kita ya. Saya mau kenalan dulu sama jenengan. Dek, boleh dilepas dulu ya. Wah ini kalau merah putih prokesnya ini loh Pak. Prokesnya ini loh Pak, ini Pak. Ini Masya Allah, ini ada pesanan khusus. Nama siapa deh? David. David ya. Kelas berapa? 6. 6. Kalau yang sebelah namanya? Atika. Kelas berapa? Kelas 5. 5. Ya. Yang kelas 4 ada yang tidak datang Pak kemarin atas nama yang lebih kecil ya, sama kelas 3. Itu ada yang kelas 3 di sana, tapi tempatnya wis nggak apa-apa. Ini nama kitabnya Bapak, ini adalah Alfiyah. Jadi kalau Jurmiyah, Ad-Jurumi itu yang ditulis oleh Syekh Abdullah Muhammad As-Sanhaji dari Maroko. Itu kita belajar insya Allah bagi mereka yang punya daya tangkap lebih cepat, itu insya Allah seminggu Pak, anak SD kelas 3 sudah khatam dan bisa dipraktekkan pada tulisan yang lain. Itu dari babul kalam sampai kepada babu mahfudhatil asma, artinya paling akhir sudah. Jadi marfu'atul asma, mansubatul asma, af'al dan lain sebagainya itu mereka bisa. Ini sebab segoro ini. Kalau ada dikirim dari Malaysia, dari Temasek, dari Singapura, dari mana-mana itu kirim ke sini, Masya Allah, ini barokah segoro yang hari ini ditonton. Salam sejahtera, salam perjuangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua yang hadir dan menyaksikan pengajian segoro. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
Langsung saja, adik biasanya di pesantren baca nadom dulu ya. Oke, baca nadom dulu ya. Ya, minta mic lagi ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam boleh juga bunyi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah ghairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wasta'inu wa fi alfi ya maqasidun nawi biha mahwiyatu qaribul aqsa bilafin munjazi wa taksutul badla biwadi munjazi wa taktadiri dan bighairi suti fa'iqatan alfiyatan nimuti wa bisabkin haizun tafrila mustajibun sana iyal jamila Wawahu yakdi bihi batin wa firali walahu fidar Jatil akhira kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa filun summa harfunil kalim Wahiduhu kalimatun wal qalu'am wa kilmatun biha kalamun qati'am bil jari wa tanwini wa nidawa'al wa musnadil lil ismi tamizun asol Bitafa'al tawa taswa fali wa nuni akbilan Filun yang jali siwa humal harfu kahal wa fi walam filun mudari'un yalil kam kayasa. Ya, kalau dibaca terus nanti ini sampai subuh nazamnya. Kitab ini Bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, bahwa kitab ini untuk sampai ke Alfiyah biasanya dulu zaman saya ngaji ya sama Gus Nur sama yang lain itu butuh waktu lama. Alhamdulillah anak langsung Alfiyah. Sekarang kalau saya bacakan sarahnya nanti saya baca nadomnya, adik-adik baca sarahnya, nanti Pak Yai boleh nguji. Ustadz Wahyudi, Kiai Asror, Mbak Yai, semuanya boleh nguji di ruang ini tentang kemampuan telaah, analisa terhadap sebuah tulisan. Saya baca ya. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfu kalim. Ya. Silahkan dibaca sarahnya. Nanti ini pemanasan biar mereka nyaman dulu. Nanti kita buka nadam selanjutnya dan boleh sudah mulai diuji oleh panjenengan semua. Monggo silakan siapa yang mau baca ini? Oh ya silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu adapun kalam, al-mustalahu yang dibuat istilah, alaihi atasnya kalam, inda nuhati menurut beberapa ahli nahu itu ibaratun ibarat anil lafdi dari lafad al-mufid yang berfaedah, faidatan dengan sebenar-benarnya faedah, yasunu yang bagus, apa as-sukutu diam, alaiha atasnya faedah, falafdu maka adapun lafad itu jinsun jenis, yasmalu yang memuat apa jenis, al-kalama kepada kalam, wal kalima dan beberapa kalimat, wa yasmalu dan memuat apa kalimat, al-muhmala kepada lafaz yang tidak digunakan, kadaizin seperti lafaz daizin, wal mustakmala dan lafaz yang digunakan, ka amrin seperti lafaz amrin, wal mufidu dan adapun perkataan mufid. Ya cukup dulu deh ya. Ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian. Udah ada ibu-ibunya ya. Maknanya adalah makna letterlek. Jadi satu kata dimaknai kemudian mengikutkan jabatan kalimat. Kalau zaman saya ngajar di Madura di Sampang, saya pernah ngajar di Sampang itu, pernah di Encelen, ya rata sudah di Sampang itu ya, pernah di Bangkalan, di Pamekasan saya ngajar di sana. Itu pakai dinding paneka, Pak. Setahu saya, surutus sholati, dinding benyak-benyak syarata sholat paneka. Kalau paneka itu maksudnya khobar itu kan. Apa pasirah pun apa itu kalau fa'il. Leres begitu ya. Oke. Kalau di Jawa itu pakai adapun, utawi. Leres nggih ya nggih? Utawi nggih. Nggih. As-sholatu utawi sholat iku. Nah, itu kalau bahasa Jawa ketika saya harus belajar di Kediri, di Pasuruan, di Malang. Karena di Probolinggo ini Teluk Lemak, Pak.
Tetapi mereka tidak bisa dining paneka tak oning. Maka kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Utawinya saya ganti adapun. Kalau di Jawa Barat dulu abah saya pernah mengajar pakai bahasa Melayu bermula mutadanya. Khobarnya itu. Adapun itu mutada, khobarnya itu. Zaidun, adapun Zaid, itu koma berdiri siapa Zaid. Demikian. Nah, kalau nanti bahasa Sunda udah beda lagi. Oke. Kumaha tuh. Masyaallah. Oke. Pak Yai, silakan tadi dibaca al-kalamu al-mustalahu alaihi indan nuhati ibaratun ilahi. Ya, mungkin ada yang mau didalami dulu Pak Yai, dipersilahkan dari yang dibaca tadi. Ya, silahkan. Monggo Pak Yai, mana yang mau ditanya? Atau bebas itu pada tulisan halaman itu mana yang mau dieksekusi. Adek, Pak Yai mau bertanya tentang kata ibaratun pada lafaz. Coba dibaca lagi. Itu ibaratun ibarat. Ya, ibaratun kalimat apa? Kalimat isim. Ya, tanda isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Macamnya tanwin ada berapa? 4. Ada 4. Tanwin apa saja itu? Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, tanwin iwat. Oke. Jadi tanwin ternyata ada 4, Pak. Hah? Sebentar ini oke ya. Ini kita bangunnya nanti. Oke. Kemudian dia mudzakkar apa muannas pada lafaz ibaratun? Muannas. Dari mana saudari tahu kalau lafaz ibaratun itu muannas? Karena ada tak bolong. Tak bolong. Tak bolong, Pak Yai. Boleh kan? Boleh gitu loh. Kan begitu. Masya Allah. Jadi biarlah mereka berkreasi begitu. Begitu tak bolong itu. Kemudian dia mufrad tasnya apa jamak? Mufrad. Mufrad. Kalau Pak Yai itu baca begini misalnya. Saya kan muridnya Pak Yai Asror. Saya baca begini. Ibaratani. Itu kalau saya bilang jamak, atau Pak Yai Asror yang menentukan bahwa lafaz ibaratani itu adalah jamak, itu benar apa tidak? Tidak. Loh, kamu nggak percaya sama Pak Yai Asror? Itu yang Pak Yai Asror loh itu padahal itu. Salah apa benar? Salah. Salah Pak, sampean Pak Yai. Jadi Pak Yai ternyata kalau ibaratani bukan jamak ya? Bukan. Nah, menurut Anda apa? Tasniah. Tasniah. Oh, yang dalam sudah nggak sabar juga mau jawab itu Kiai. Ada nggak bentuk lain dari tasniah dari lafaz ibaratani? Ada. Apa itu? Ibarataini. Ibarataini. Oke. Kemudian dia mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab. Lagi-lagi kalau Ustadz Wahyudi itu mondok di Mekah, dengerin. Beliau itu mondok di Mekah ya. Beliau bilang pada lafaz ibaratun itu beliau bilang mabniyun gitu. Bukan mu'rab. Anda bilang mu'rab. Pak Yai Wahyudi bilangnya mabni. Menurut sampean gimana? Benar apa enggak? Pada lafaz ibaratun itu jawaban Anda mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kalau bilang mabni gimana? Salah. Salah. Coba alasannya kenapa Anda milih yang mu'rab? Karena bukan isim domir, isim syara, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fiil. Isim fi'il. Oke. Berikutnya adalah dia ma'rifat apa nakirah? Aplaus dulu. Aplaus dulu ini ya. Ya. Sekarang begini, dia ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Nakirah. Kalau lafaz al-ibaratu itu nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat. Terus apa bedanya? Ada alnya. Oh, ada alnya. Al itu nanti ya ini urusan al nanti kita bedah juga Pak ya ini. Alnya al apa gitu ya? Apakah aluminium? Apakah yang pasti bukan ala besa-besu ini Pak ya ini. Nomor handphone boleh dicantumkan di sini? Berapa Ustaz? 08 52 1212 4678 ya, Kiai Merah Putih ya.
Alhamdulillah. Baik, kita akhiri, kita minta doa kepada Kiai Masyhuri. Terus kemudian setelah doa kita makan-makan. Barangkali mau yang diterapi oleh Gus Miftah, monggo ya. Beliau jauh-jauh dari Jombang, siap menterapi Anda. Sudah cukup dilihat aja penyakitnya apa, nanti ketemu. Dan gratis ya, jangan mau kalau suruh bayar ya. Gratis insya Allah. Barakallah. Pak Kiai mohon didoakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafi asida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. اللهم صل محمد في الأولين وسلم محمد في الآخرين وسلم محمد في الأنبياء السالين وسلم محمد في كل وقت وين. اللهم صل محمد في النبيين وسلم على آله وسلم جاءنا الله ويكون شفته ويكون شفته ويكون شفته ويكون شفته برحمتك يا رب. والسلام محمد الله جعل عونتنا الله جعل بشير الفاتح. Nah, sambut secara resmi kita tutup dulu. Nanti di luar ini silahkan mau ngobrol, mau tanya jawab, boleh. Sekarang resminya ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas dibantu, konsumnya dikeluarkan. Kayaknya tumpeng ini hari ini kayaknya ini. Bermasalah, gimana sih? Masalah. Gimana? Sakit sini ya? Iya. Belakang. Iya, ke sini ya. Aman. Terus apa lagi? Nah, terus mata. Kalau mata pakai tulisan. Kalau umurnya berapa kan? 54. Jaraknya 5. Dari hidung 5. Masih kelihatan jelas. 59. Jangan umur berapa? 57. 5 jarak 5. Gimana? Panas, jangan kecil. Maksudnya bagaimana mana? Ini. Oh ya. Superior, quality. Coba ditahan, nggak usah ketip, tahan berapa detik. Dua. Ada pusingnya, ada panas? Enggak. Pusing? Enggak. Aman? Ada panas, ada pusing, nggak ada. Itu ketat-ketit terus itu. Kalau yang normal bisa melihat begini 1 menit atau kapan aman. Nah, gitu. Ini yang sering kena mata biasanya. Apa?